Islam tak akan roboh karena menghormati agama lain. Perbedaan tak perlu dibesar-besarkan, sehingga kita bisa hidup rukun. Yang penting kita umat Islam itu hablum minallah harus dikuatkan dan hablum minannas harus dijaga dengan baik. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solehah. Sebaik-baiknya harta adalah anak yang soleh-solehah pula. Inilah kenikmatan akhirat yang nanti akan dinikmati keluarga mukmin. Termasuk tanda kiamat itu ketika orang sudah tak mau bertani karena untungnya sedikit. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa satu di antara mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Jangan mudah buruk sangka, biar tidak gelap dan tidak sengsara. Orang yang baik itu tidak menyepelekan dosa meskipun kecil, dan tidak sombong ketika punya banyak amal meskipun banyak. Jika engkau bukan orang-orang yang menguasai ilmu agama, maka ajarkanlah alif, ba, ta kepada anakmu. Setidaknya itu menjadi amal jariah untukmu yang tak akan terputus pahalanya meskipun engkau berada di alam kuburmu. Orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kiai sekarang mondar-mandir sambil rokokan tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. Orang di dunia itu ada yang senang dan ada yang susah. Semua itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau di akhirat susah terus, yaitu ketika di neraka, dan senang terus ketika di surga. Untuk orang Islam, ketika susah disabari, dan ketika senang disyukuri. Bagusnya dunia itu ketika pisah antara bagus dan jelek. Sebaliknya, jeleknya dunia itu ketika campur antara bagus dan jelek. Bagus-bagusnya orang itu ialah orang yang bertakwa, yaitu tidak mau melakukan dosa, baik dosa kecil maupun besar, semuanya ditinggal. Zaman akhir itu banyak orang yang mendemo Tuhan, yaitu dengan cara istighosah, seolah-olah seperti mengatur Tuhan. Ayah saya pernah mengatakan bahwa banyak orang yang tahu perkara satu, tetapi yang lain tidak diketahuinya. Seperti halnya orang tahunya hanya bab haji saja, atau sedekah pembangunan masjid saja, tetapi tidak tahu bahwa sedekah itu juga ada yang buat fakir miskin. Dunia itu menjadi contoh atau cermin di akhirat. Semua barang itu akan hilang. Orang makan daging juga akan hilang dagingnya, tetapi ada yang tidak hilang, yaitu ruh. Ini pemberian langsung dari Allah tanpa proses. Yang namanya wali, kalau kelihatan itu sudah tidak disiplin wali, karena wali itu tidak boleh dicontoh, karena tingkahnya selalu berselisih dengan kebiasaan. Sesuatu yang bagus itu tidak kelihatan, dan akan kelihatan ketika ada yang tidak bagus. Contoh, kamu tahu terang kalau sudah gelap, dan kamu tahu Allah ketika kamu tahu selain Allah. Orang ketika sholat malam mengajak-ngajak berarti itu menandakan tidak begitu ikhlas, karena waktu malam itu waktu istirahat. Kalau mau sholat memang dari keinginan diri sendiri. Seberapa senangnya orang bangun dari kubur, seberapa senangnya di akhirat. Orang ketika keluar dari kandungan sang ibu harus susah, sedangkan keluar dari dunia yaitu meninggal harus senang. Ini alamatnya orang akan senang. Manusia baik itu tidak berubah sikapnya dikala senang dan susah.